Sejarah perkereta-apian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Voorsten-Landen, Solo, Yogyakarta, di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mer. L.A.J. Baron Sloet van de Biel tanggal 17 Juni tahun 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorweg-Maatschappij (NISM), menggunakan lebar sepur 1435 mm. Suasana kesibukan pembangunan jalur kereta api Semarang tanggung. Sumber, koleksi album NISM. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui Staatspoorwegen SS pada tanggal 8 April tahun 1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya, Pasuruan, Malang. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api seperti Semarang Johannes Tumtram Maatschappij (SJS), Semarang Cirebon Tumtram Maatschappij (SCS), Serajudal Tumtram Maatschappij (SDS), Osjava Tumtram Maatschappij (OJS), Pasuruan Tumtram Maatschappij (PES), SM, Kediri Tumtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Tumtram Maatschappij (PB), SM, Mojokerto Tumtram Maatschappij (MSM), Malang Tumtram Maatschappij (MS), Madura Tumtram Maatschappij (MET), SM, Delhi Spoorweg Maatschappij (DSM). Jalur kereta api Surabaya Pasuruan sepanjang 63 km menjadi jalur kereta api pertama milik perusahaan negara Staatspoorwegen SS. Sumber, media tanda hubung kitlo.nl. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di Aceh, 1876, Sumatera Utara, 1889, Sumatera Barat, 1891, Sumatera Selatan, 1914, dan Sulawesi, 1922. Sementara itu di Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan jalan rel. Belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. Staatspoorwegen meresmikan jalur tram pertama di Sulawesi. Jalur yang menghubungkan Pasar Butung Takalar sejauh 12 km. Pada tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku, Dinas Kereta Api. Selama penguasaan Jepang, operasional kereta api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketibaya dan Muaro Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke Burma untuk pembangunan kereta api di sana. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September tahun 1945 kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia, DKARI. Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama Staatspoorwegen, Verenigde Spoorwegbedrijf SSVS, gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api swasta kecuali DSM. Berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar KMB, Desember tahun 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SSVS menjadi Jawatan Kereta Api, DKA, tahun 1950.
Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api PNKA. Pada tahun tersebut mulai diperkenalkan juga lambang wahana daya pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA tahun 1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka tahun 1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT Kereta Api Persero tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT Kereta Api Persero berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan meluncurkan logo baru. Logo perusahaan dari masa ke masa. Sumber: lokomotif dan kereta rel diesel, Hartono. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki 7 anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha 2003, PT Railing 2006, PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek 2008, PT Kereta Api Pariwisata 2009, PT Kereta Api Logistik 2009, PT Kereta Api Properti Manajemen 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia 2015.